Kenapa? Tuh. Jadi nubuatan Benar, Yesus itu banyak benar, sekali di benar, Perjanjian Lama, tapi Anda cuma comot benar, Keluaran benar. 21, Ulangan 23. Luar biasa loh orang ini. Oke, oke, ikuti. Anda mau pakai nubuatan yang mana sini? Saya ikutin. Tunjukkan di dalam kitab Ulangan 21 kan? perjanjian. Ulangan Sabar 21. dulu, sabar Ayo, dulu, Keluaran sabar dulu. 21. Ayolah. Kita Tunjukkan, ke Keluaran 3. tunjukkan dulu kepada saya di dalam Taurat Tuhan memerintahkan menggantung orang yang tidak bersalah demi untuk membunuh, untuk menyelamatkan orang-orang pendosa. Tunjukkan di mana itu nubuatan yang tertulis. Kalau di dalam Torah ada tipologi, Bang. Di dalam Torah itu bahwa anak domba itu harus menebus kesalahan. Udah Bang Andi, udah. Kau ini kalau Bilang ditanya Andi. kok nggak nyambung ya? Ampun saya. Ya udah, saya tahu. Udah Bang, udah. Bang Kau Juma kalau itu ditanya nggak pernah nyambung gitu loh. Dengerin pertanyaannya. Iya, iya, iya. Tunjukkan di mana ya ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah menebus dosa. Ada nggak? Ada Bang, nggak ada. Di mana tertulis itu? Loh, Perintah tadi Tuhan ya. Yesaya 53 itu. Tadi udah dijelaskan kuclup. Lah tadi saya mau sanggah nggak boleh. Katanya kamu mengikuti original test, nggak mau pakai LAI. Sejak kapan itu saya jadi Taurat ya? Aduh. Nggak, Bang. Ampun dah. Ampun. Udah. Tadi si Handi Selebis ini kan ngomong sejak mana ayatnya. Saya ngomong itu. Kalau memang di Torah nggak Sekarang kamu ambil pacul gali kuburan. Oke. Sekarang Paulus maju Paulus. Kenapa? Ada mau? Apa boleh sampaikan? Ya apa ya Bang ya? Semuanya udah Oke. dijawab Bang Juma, ya juga bingung. Sekarang pertanyaannya kepada Anda. Ya, Ada nggak perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah? nggak ada kalau di Taurat di saya. Ada atau tidak? Nggak ada, tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, atas inisiatif siapakah atau perintah siapakah membunuh Yesus di tiang salib? Ya atas kehendaknya sendiri, Kehendak siapa? kehendak Yesus. Berarti Yesus bunuh diri dong. Enggak, ya emang kan dia kan tujuannya itu emang. Nah buat ini bisa. Banyu Ampuk ini Banyu kehendak Yesus katanya. Bunuh diri gimana? Emang bukan bunuh diri, ya emang dia Ya Ampuk ini Banyu. ke dunia itu emang dia emang buat tujuannya emang buat disalib seperti itu. Ada dalilnya Yesus bunuh diri, Bang. Kenapa Bang? Ada dalilnya Yesus bunuh diri. Ya kalau yang dibilang tadi ya emang tujuan Yesus buat mati yang di Matius 27 sampai ayat 53. Bro, Paulus, saya mau nanya kepada Anda. Di Alkitab. Menurut kamu, Bro, Paulus, menurut kamu yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas? Kalau seandainya ya saya tahu sih tujuannya Bang Hendy itu. Tapi kan terbukti kalau emang Jawab dulu atuh, dengerin pertanyaannya. bunuh diri dia Bang. Ini loh, sederhana loh. Yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas. Lah, ya kalau seandainya terkutuk ya kalau secara si Yudas kan emang ini kan suap. Jawab dulu itu loh, kalau pilih A atau B. Yang mati terkutuk di tiang salib adalah A. Ya kalau seandainya saya Yesus, ya, kan nggak B. mungkin. Yudas. Ya ikutin dah Yudas. Siapa? Yudas sudah. Yudas. Oh, Yudas Banyuma terbukti, terjawab Banyuma Yudas. Dah. Tapi kan Iya, tapi sudah. kan kalau Sebenarnya dari dulu memang Yudas yang mati di situ, bukan Yesus. tapi kan gantung diri dia Bang. Kalau di apa namanya di akhirnya kan dia gantung diri matinya. Kecuali kalau Nabi Ya, Isa. salib itu kan digantung. Iya, tapi kan gantung diri, maksudnya gantung diri ya istilahnya kan leher yang digantung Bang. Tapi kontradiksi cerita itu. Ya mungkin So- kan ya, itu kan menurut persepsi Bang Suma dan Lo kok timnya. jadi persepsi saya, Bang? Coba Matius 27 nomor 5.
sampai 68. Di situ dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu, lalu kemudian membeli tanah. Kan gitu. Berarti di dalam Matius 27, Yudas menggantung diri. Imam-imam memungut uang yang dibuang oleh Yudas, lalu membeli tanah. Yang membeli tanah siapa di Matius 27? Imam-imam. Tapi kalau di Kisah Para Rasul 1 nomor 18, sebelum kemudian Yudas bunuh diri, terlebih dahulu Yudas membeli tanah. Kontradiksi enggak? Banget. Ya, kontra. Oleh karena itulah tidak bisa dipercaya. Maka satu-satunya solusi adalah apa yang menjadi keterangan Matius 27 nomor 5 itu. Bahwasanya dikatakan di sana dengan sangat jelas kalau orang yang mati pada masa itu, pada saat itu dengan cara yang dialami oleh Yudas hanya bisa dilakukan dengan cara disalib. Coba baca Matius 27 nomor 5 tuh. Apa keterangannya kemudian? Matius 27 ayat 5. Ya. Maka ia pun melemparkan uang perak ya ke dalam bait suci. Ya, catatan kakinya. Dari situ menggantungkan dari Yudas dan melemparkan keping perak ke dalam bait Allah dan meninggalkan, ia pergi dan menggantungkan dirinya. Udah itu ayat 5 kan? Ayat 6-nya. Catatan kaki di bawah. Oh, aku nggak megang Alkitab, Bang. Ini dari kertas aja sih. Kalau catatan kakinya itu dijelaskan mati pada zaman itu hanya bisa dilakukan dengan cara penyaliban. Itu catatan kakinya tuh ada. Coba Anda baca. Jadi kontradiksi yang tadi dijelaskan kemudian oleh catatan kaki. Kan tidak mungkin kita bisa menerima mana yang benar ini. Yudas beli tanah dulu, lalu bunuh diri. Kemudian keterangan saksi lain, Yudas kemudian bunuh diri, lalu imam yang membeli tanah. Dari 30 keping uang tadi. Tapi kalau saya pribadi, Bang, saya lebih karena dasar dari saya kan, dasar dari kita kan di Alkitab ya Bang ya, sebagai tuntunan hidup seperti itu. Tapi kalau di Alkitab kan benar-benar kan itu ditulis Bang, secara perikop yang Yesus mati itu yang tadi saya bilang tadi, yang dari ayat 27 sampai 54 seperti itu. Kalau ya sudah, kalau begitu Anda coba lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yang terkutuk ini kan Yudas kan? Atau ya. Yesus? Iya, Yudas. Nah, berarti yang digantung di tiang salib siapa? Kan Yudas yang terkutuk. Sementara di situ dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, yang digantung. Udah mulai jujur nih bocah nih. Beda sama yang tadi. Coba. Iya, sebenarnya sih kalau dari Bang Zuma ya, emang sih senjata pamungkasnya itu selalu di Galatia 3 ayat 13 seperti itu. Nah sekarang menurut Kristen sesuai dengan data yang ada di dalam Bibelnya, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, apa yang menyebabkan kemudian Yesus itu pantas dikutuk oleh Tuhan? Kalau seandainya nih Bang, maaf ya Bang, aku bahas yang masalah Galatia 3 ya, seperti itu. Itu sih sebenarnya sih tentang terkait kematian Yesus ya Bang ya. Jadi gini Bang, kalau seandainya kan kalau setahu saya kalau di Israel itu kan kalau pergantian hari itu dia jam 6 sore Bang.
Kalau kita kan jam 12 ya, tapi kalau di Israel itu jam 6 sore. Nah, kalaupun seandainya itu mayatnya tidak diambil dan jatuh ke tanah itu, baru dia terkutuk, Bang. Tapi kan itu langsung diambil, Bang. Seperti itu. Itu sih kalau menurut argumen saya. Ya, di situ kan dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Iya, maksud aku gitu, Bang. Terkutuk itu kalau dia udah melewati di hari ketiga terkutuk berarti, Bang. Kalau ini kan langsung diambil, Bang. Sebelum pergantian hari. Iya, justru itu. Makanya Paulus ini sedang mengutip Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Makanya mayat yang ada di atas tiang pada saat itu segera diturunkan. Sebab mayat ini adalah mayat yang mati dikutuk oleh Elohim. Yang mengutuknya di situ adalah Elohim yang mengutuk Yesus. Dan sekarang menurut kitab yang Anda pegang, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus mati terkutuk di situ? Ada dia nggak ada dosa sih, Bang, suci. Nah, Mazmur 38 nomor 37 nomor 28 nomor 29 nomor 30, 31, 33 sampai 40, Tuhan akan menyelamatkan orang yang suci, orang yang dikasihi, orang yang benar. Dan orang fasik dipakai sebagai tebusan. Orang yang benar tidak akan dikatakan terkutuk pada saat diadili. Maka jelas, kalau Anda menganggap Yesus itu orang benar, orang suci, orang kudus, maka mustahil kemudian Tuhan membiarkan hambanya untuk dibunuh dengan cara sadis. Apalagi yang membunuhnya itu adalah iblis. Mana bisa? Kalau memang Yesus itu sesuai dengan yang Anda ceritakan, bagaimana mungkin kemudian Tuhan membiarkan Yesus itu dibunuh sama iblis? Kan gitu. Coba lihat aja deh di Matius 15. Coba baca Matius 15. Matius 24 nomor 15 maksud saya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Matius berapa, Bang? Saya catat dulu ntar. 24. Saya pedalamin Matius 24. Ya, 15 sampai nomor 28. Atau nomor 27. Dalami aja dulu itu. Nah, yang disampaikan tentang pembinasa keji di dalam Nabi Daniel itu tertulis di Daniel 7:25. Daniel 12 nomor 11. Daniel berapa, Bang? 27 ayat 25. Daniel 7:25. Oh, 7:25. Ya. Daniel 12 nomor 11. Daniel 11:31. Daniel 9:27. Ini pembinasa keji semua nih. Siapa pembinasa keji itu? Menurut Yesus adalah dia yang duduk di tempat suci, tempat kudus. Namun sebelumnya dia mengatakan bahwa pembinasa keji itu, data 23-nya, pada waktu itu jika seorang berkata kepadamu, lihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu pembinasa keji itu. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat hingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya lebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun atau Mesias ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau Mesias ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar sampai cahayanya ke barat, demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Jadi kedatangan Mesias nanti itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur ke barat. Sedangkan Paulus hanya melihat cahaya untuk dirinya sendiri saja. Kata Yesus, jangan kau percaya.
Karena kedatangan Mesias itu ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur ke barat. Nah, sedangkan Paulus hanya mengaku dikelilingi cahaya dia sendiri, bukan untuk timur ke barat. Makanya Yesus mengatakan, apabila pembinasa keji itu berdiri di tempat suci, tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka waspadalah, kata Yesus. Kenapa? Karena si pembunuh ini, ya, pembinasa keji ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, coba Anda lihat tuh. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang maha tinggi, si pembinasa keji tadi. Coba lihat. Bagaimana kemudian Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu disebut sebagai skobalon, disebut sebagai sampah, kotoran. Di dalam Filipi 3 nomor 8. Dia membantah. Dia menentang perkataan yang maha tinggi. Itulah Paulus, sang pembinasa keji yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun di dalam bilik. Siapa pengikutnya? Ya, Anda semua, teman-teman Kristen. Ada enggak orang yang pernah mengaku selain Paulus pernah bertemu Yesus di padang gurun? Cuman Paulus kan? Ada enggak yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia? Cuman Paulus kan? Ketika dia di penjara, dia menulis surat. Nah, ada enggak di luar daripada Bani Israel yang menentang firman Elohim yang datang kepada Nabi Musa? Selain Paulus, ada enggak? Kami Islam ada enggak menentang itu? Enggak ada. Kami beriman malah. Nah, sedangkan Paulus mengajarkan kemudian untuk meninggalkan itu. Coba. Hukum Taurat adalah sampah, kotoran. Lalu kemudian hari Sabat dirubah menjadi hari Minggu. Jangan makan babi, dirubah, boleh makan babi. Sunat kulub, dirubah, tidak boleh sunat. Hari Sabat jadi Minggu. Siapa yang dibantai itu? Ucapan perkataan yang maha tinggi, firman yang maha tinggi dirubahnya kemudian. Ada enggak selain Paulus? Nabi Muhammad kagak. Nabi Muhammad mendudukkan apa yang Nabi Musa terima kepada Bani Israel. Sabat adalah hukum untuk Bani Israel. Nah, siapa pembinasa keji? Baca Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Disitulah Anda bisa pahami. Kalau Anda menemukan Matius 24 nomor 15 sampai 27. Nomor 5 ayat 15 sampai 27 ya. Ya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong Paulus, Bang, dia kalau kisah Paulus kan kisah pertobatan kan. Tapi dia kenapa bisa dipakai Tuhan, Bang? Aduh. Seperti itu. Bagaimana caranya dia, kalau dia tidak mengaku bertobat, bagaimana caranya dia mau menyamar sebagai orang benar? Sementara dia pada mulanya adalah pembunuh. Coba Anda lihat di situ. Dia akan menganiaya orang-orang suci, orang-orang kudus. Siapa itu pelakunya? Masih saya akuin Paulus ngebunuh murid-murid Tuhan Yesus ada rencana. Gitu. Terus kan dia, yang berusaha mengubah hukum? Paulus. Kalau udah jelas itu. Lalu yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Paulus. Nah, di dalam bilik? Paulus. Ya udah selesai. Lalu kenapa kemudian contoh misalnya seperti yang kiri aja. Ya, misalnya itu. Ada tidak kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi boleh membunuh orang yang benar demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Enggak ada kan?
Tapi si pembenci ini, si pembinasa keji ini memutarbalikkan hukum. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Ini jelas ini. Dia merubah hukum. Sehingga hukum Tuhan yang datang, yang justru menghidupkan Bani Israel, dianggap mematikan. Begitu. Diambil alih Bang Handi, silakan. Sebelum lanjut ada Dr. Adi. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Terus ada Ustaz Alip. Ustaz Alip. Siapa tahu perlu dibicarakan, Ustaz. Soalnya jangan sampai ngantuk. Silakan, Ustaz. Ya, silakan monitor. Lanjut. Ya, Ustaz lagi lah yang lanjut. Tetap ke penyaliban. Silakan, Ustaz. Ya. Materi penyaliban tadi sudah tuntas yang disampaikan oleh Guru, termasuk ya sebenarnya ada beberapa dalil pernyataan-pernyataan Yesus itu tadi kan. Seperti ini yang sampai detik ini yang tidak pernah bisa dibuktikan. Nah, permasalahannya adalah apakah ini benar-benar perkataan Yesus atau orang menulis sebuah kitab yang mengatasnamakan Yesus. Contoh yang sering kita ulang karena tadi merujuk seperti ada yang tertulis kepada Perjanjian Lama. Cuma ada yang secara jelas tertulis yang dikatakan di situ, yang di Lukas 24 yang dikatakan apa itu? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, pernyataan seperti ini sampai detik ini, mungkin sampai nanti hari kiamat menjelang, itu belum bisa dibuktikan oleh kawan-kawan Kristen di mana ini tertulis. Yang bunyinya ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau merujuk kalimat akuratnya nih, kita bisa lihat malah lebih akuratan iblis ketika berbicara. Contoh ketika iblis mengutip, sebab ada tertulis malaikatnya akan menatang engkau sebab engkau tidak akan terantuk oleh batu. Itu ada di Mazmur. Nah, ketika pernyataan di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, Yesus katakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ini di mana sampai detik ini masih misteri dan rahasia, tidak ada pembuktiannya. Begitu. Coba kawan Kristen buktikan itu pernyataan Yesus. Izin menjawab. Permohonan diizinkan. Baik. Lukas 24 ayat 6 tertulis katanya, Lukas 4:6 katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itu tertulis di Lukas 9 ayat 22. Saya baca. Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 sih. Kan kita baca Lukas 24 ayat 46. Tertulis di Lukas 24 ayat 46. Jelas ada tertulis. Baik, Pak Tigor sebelum Sebentar Pak Alip, Ustaz Alip, bertanya, saya menjawab dengan ada tertulis. Tertulis di mana? Ya, saya khawatir salah paham. Saya khawatir salah paham dengan apa yang kami tanyakan. Saya belum menjawab. Oke, silakan ya. Saya dengan data-data. Boleh, silakan. Di Lukas 24 ayat 46 saya baca ulang. Ini pertanyaan Ustadz Alip. Saya bacakan. Ada tertulis, ya kan? Ada katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tertulis di mana? Tertulis di Lukas 9 ayat 22. Saya bacakan. Lukas 9 ayat 22 tertulis, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tertulis lagi di Matius 16 ayat 21.
Boleh Matius dicukupkan 16. dulu, ditanggapi dulu Pak, sebelum nanti Bapak malu terlalu jauh, Sama. boleh nggak? Bukan terlalu jauh, tertulis di Matius 16 ayat 21, di Markus 8 ayat 21, di Lukas 9:22. Oke, di Lukas 9:22, silakan. Baik. Saya tanggapi dulu ya. Saya khawatir nanti Bapak nggak. Nah, Bapak sepertinya tidak memahami apa yang diucapkan Yesus. Mari kita baca kembali Lukas 24. Dari 44 itu Pak, kata Yesus itu begini. Yesus berkata kepada muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu yang disebut oleh Yesus. Apa bunyinya? Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati dan bangkit pada hari ketiga itu. Yang Bapak jelaskan di Lukas. Lukas emang Mazmur, emang kitab para nabi, emang perjanjian lama, emang Torah kan bukan Pak. Makanya saya bilang tadi, sedikit dulu, jangan terlalu banyak datanya. Nanti makin jauh Bapak mempermalukan diri gitu. Itu yang bikin gak enak. Saya menyelamatkan Bapak. Oke. Jadi yang kata Yesus di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Gitu Pak. Boleh saya jawab? Silahkan. Di ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di ayat 46, katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tidak dijelaskan di ayat 44 itu. Di ayat 44 jelas memang dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itu perjanjian lama. Tetapi di ayat 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi di ayat 46 itu tidak merujuk perjanjian lama, tetapi perjanjian baru. Demikian. Masa Pak Tigor ini nggak paham? Ya Allah Pak. Berarti itu bagus, sudah ada kemajuan. Nubuatannya hanya di kitabnya saja. Bagus. Nah, gitu. Oke, nah ini pembelaan sejenak untuk meloloskan pertanyaan ini. Nanti kita kalau lewat beda lagi ceritanya. Di situ Pak, Yesus ini contoh. Ini saya contoh ya, mengutip misal di Matius 4. Matius 4 ketika iblis menggodai Yesus, lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu juga tidak terantuk kepada batu. Itu ada tertulis, bunyinya ada tertulis. Di mana? Yang sudah tertulis Pak. Contoh di Mazmur. Memang ada bunyi ayat demikian. Ini Yesus saya rasa pinter lah Pak. Masa Yesus bilang ada tertulis, tahu-tahu kitabnya baru muncul. Di situ Yesus katakan, dia membuka pikiran murid-muridnya. Makanya apa yang tertulis di perjanjian lama itu digenapi katanya oleh Yesus. Yang bunyinya ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jangan larikan ke Lukas. Jangan larikan ke perjanjian baru. Nggak ketemu Pak. Makanya itu yang merujuk ke dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dia sudah sebutkan, pikiran murid-muridnya terbuka. Kok malah Pak Tigor menutup pikirannya? Ini gimana? Silakan. Baik, saya jawab. Di Lukas 24 ayat 44 itu merujuk ke perjanjian lama bahwa Yesus telah dinubuatkan dan Yesus menggenapi. Setelah dia genap, maka Yesus juga bernubuat bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, mendapat aniaya, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Itu tertulis, dan yang menuliskan itu murid-muridnya. Matius menuliskannya di Matius 16 ayat 21, Markus juga menulisnya di Markus 8:31, Lukas juga menulisnya di Lukas 9 ayat 22.
Artinya, nubuatan Yesus tentang dirinya itu ditulis oleh murid-muridnya. Demikian, Pak. Gak kedengaran, Pak, suaranya. Oke, siap-siap ke mute ya. Nih, di sini dikatakan ya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Semua yang ada tertulis, dijelaskan lagi oleh Yesus, ada tertulis demikian. Masa kayak gini nggak paham? Ada tertulis demikian. Ini melengkapi kalimat sebelumnya. Apa bunyinya? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis demikian di kitab tadi, Mazmur, Nabi-Nabi dan kitab Taurat Musa. Tapi memang saya percaya sama Anda. Anda tidak akan ke Mazmur, tidak akan ke kitab Nabi-Nabi dan kitab Taurat Musa. Karena apa? Karena memang tidak ada gitu, Pak. Karena tidak ada. Makanya Anda lari ke Lukas lagi. Kecuali ada, maka akan Anda lari ke sini. Itulah memang jawaban terbaik dari Anda untuk menyelamatkan iman Anda. Tetapi data tidak bisa dibantah. Ya, itu aja saya menanggapinya terakhir kalau gitu. Dari tadi Saya jawab. Perjanjian lama. Perjanjian lama itu kitab Taurat Musa, kitab para Mazmur, kitab para nabi dan Mazmur itu adalah perintah Tuhan kepada para nabi untuk menulis firman dalam sebuah kitab tentang kelahiran Yesus. Tentang Yesus. Tapi kitab perjanjian baru adalah kitab Injil dan kitab para rasul. Yesus memberi perintah, apa yang kamu lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab. Wahyu 1 ayat 11. Apa yang dikerjakan Yesus dan yang diajarkan Yesus itu yang dituliskan. Kisah para Rasul 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar tentang firman hidup, itu yang kami tuliskan. Jadi yang tertulis di Lukas 24 ayat 4 itu yang ditulis para nabi pada perjanjian lama. Tetapi di Lukas 24 ayat 46 yang ditulis oleh para murid. Murid 12, Yohanes dan Matius adalah murid Yesus dari antara 12 orang. Markus dan Lukas adalah murid Yesus yang lain dari 70 orang. Di Lukas 10 ayat 1 dan 17. Ada murid-murid Yesus yang lain yang 70 orang. Lukas dan Markus itu adalah murid Yesus yang lain yang menulis apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan muridnya di Matius 16 ayat 21 bahwa aku akan menderita aniaya, akan pergi ke Yerusalem mendapat aniaya, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ditulis oleh Markus di Markus 8 ayat 31, ditulis oleh Lukas di Lukas 9 ayat 22. Itulah di Lukas 24 ayat 46. Jadi pemahaman Bapak seolah-olah penyaliban itu adalah perkataan di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Padahal Yesus hanya mengatakan ada tertulis. Tertulis di mana tidak dikatakan. Di apa 6 itu hanya dikatakan, saya baca tertulis kata Yesus, katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Tidak dikatakan ada tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para Mazmur dan kitab para nabi. Oke, sementara baik. Izin saya tanggapi ya, Pak. Sebentar, Ustaz Ali hanya memahami perjanjian lama aja. Perjanjian baru kan ada perintah bahwa apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus ditulis dalam sebuah kitab. Makanya ada tertulis bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Demikian, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi sudah membuktikan ya, tidak ada di dalam perjanjian lama, baik di Mazmur, Torah Musa, dan kitab Nabi-Nabi sudah dikonfirmasi oleh Pak Tigor. Nah, penggenapan yang dilakukannya memang di sini ada yang bernubuat dan digenapi. Saya rasa di sini Anda tidak akan menolak. Contoh, ini kan mengenai masalah penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus. Nih, di sini kita baca dari 50 ya, dan kamu tidak insaf
bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, ini digenapi nggak? Baik, Bapak kan mau mengambil Matius 26 kan? Injil Matius. Bukan, Yohanes 11 berkaitan dengan penangkapan Yesus. Sama, Lah ini Matius dari 28, 48, dari 48 boleh. Matius 27 juga itu ada. Di Yohanes kan Bapak. Lah iya, makanya ini dinubuatkan itu oleh imam besar di sini. Penangkapan Yesus itu ternyata baru terjadi, dinubuatkan, mau ditangkap, mau dinubuatkan, ditangkap gitu loh. Baru dilakukan ini. Dan ini digenapi kan? Bener nggak? Benar. Tetapi Ya Yesus sudah. juga bernubuat tentang dirinya. Yesus juga bernubuat tentang dirinya, ditulis oleh murid-muridnya. Matius menulis, Markus menulis, Lukas menulis. Murid 12, murid 70 menulis bahwa Yesus mengatakan, saya akan pergi ke Yerusalem, mendapat aniaya, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Itu perkataan Yesus langsung yang ditulis murid-muridnya. Iya sudah, iya tadi itu Bapak sudah sampaikan. Makanya di perjanjian lama ternyata memang tidak bisa dibuktikan. Kan gitu sudah sepakat. Sekarang ke perjanjian baru, ternyata yang bernubuat penangkapan Yesus dan mati untuk disalib itu adalah imam besar di sini. Yang bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, yaitu bangsa Israel. Kan gitu Pak, bener nggak? Bukan cuma imam besar yang bernubuat, semua para nabi bernubuat memang. Lah, makanya tadi saya minta nubuatan bukti sama Yesus. Anda di mana? Tadi Maksud Anda saya, nggak Ustaz ada. Ustaz Alif, tertulis di Lukas 24 ayat 46, ada tertulis. Kalau Ada Lukas tertulis di mana? itu Tertulis di peristiwa Lukas. Yesus Kita masih sudah bicara bahkan Lukas, sudah sebentar mati. dulu. Aduh, Kita bicara kok Lukas nggak dulu. nyambung Ada Bapak ini. tertulis di mana? Tertulis di Lukas 9:22. Perkataan Yesus sendiri yang ditulis oleh murid-muridnya. Perkataan itu ditulis Lukas, ditulis Markus, ditulis Matius. Jelas. Ya makanya seperti yang Anda katakan, kalau di perjanjian baru artinya memang baru tertulis kisah Yesus itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama tidak ada, kitab nabi-nabi tidak ada, kitab Torah Musa tidak ada, Mazmur tidak ada. Karena Anda tetap kembali kepada perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru inilah saya salah satunya buktikan. Di antaranya di sini adalah imam besar bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Itu loh Pak. Dipahami ya? Nah, yang saya pahami adalah di Lukas 24 ayat 44 itu adalah perkataan Yesus bahwa semua nabi menulis tentang Yesus. Selaras dengan Yohanes 5 ayat 46. Ya Musa kalau juga semua menulis. nabi-nabi menulis tentang Yesus, makanya saya tadi tanya di mana? Di situ loh. Yang bunyinya adalah Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga itu di mana? Pertanyaan saya tadi. Saya Nah, kalau izin tidak menjawab. adanya Saya di izin perjanjian menjawab. baru, memang di sini baru Imam Kayafas yang bernubuat tentang kematian Yesus. Tetapi seorang dari antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus dikorbankan untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Itu baru dinubuatkan oleh Imam Kayafas agar ditangkap, disalib oleh bangsa Romawi. Di sini malah tertulis, makanya di perjanjian lama tidak ada, adanya baru dinubuatkan, baru nggak lama juga Yesus ditangkap gitu loh. Oke. Baik, saya jawab di Lukas 24 ayat 46 itu kan hanya ada tertulis, dibilang di situ, ya, ada tertulis. Tidak dikatakan ada tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Bedakan ayat 44 dengan ayat 46. Di ayat 44 itu selaras dengan pernyataan Yesus di Yohanes 5 ayat 46 bahwa Musa menulis tentang Yesus.
Di Lukas 24 ayat 27, semua nabi, kitab para nabi menulis tentang Yesus. Di Lukas 24 ayat 44, apa yang ditulis kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur harus digenapi. Lalu di ayat 46 ada tertulis. Tidak dikatakan tertulis di mana. Tidak dikatakan tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, tidak ada tertulis. Hanya ada tertulis. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pak ya Allah. Inilah Pak Alif beda kita, beda pemahamannya. Artinya Yesus disalib, Yesus sendiri mengakui atau menubuatkan bahwa dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada Noralgin nggak ini? Yang mengatakan, dan murid-muridnya yang menulis. Demikian. Pak, lihat ini Pak. Ini narasi, dengerin ya Pak ya. Ayat 44 ini dengan 46 ini bersambung Pak. Bersambung. Pernyataan Yesus di 44 ke 4 ini bersambung. Ini membuka pikiran murid-murid Yesus itu sebuah narasi. Murid-murid Yesus itu paham. Pernyataan Yesus di sini itu bersambung, tidak dipisah. Di sini dikatakan ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, ada tertulisnya demikian. Masa Bapak nggak paham-paham? Oh, di sini tertulis perkataan Yesus. Taurat dengan Mazmur itu tertulis. Lah iya makanya gitu. Justru di sini murid-murid Yesus itu terbuka pikirannya. Kok malah Pak Tigor menutup? Ini gimana ceritanya? Ketika Yesus berkata demikian di 44, itu pikiran murid-muridnya terbuka. Dilanjutkanlah kalimatnya gitu loh. Mereka paham yang tertulis itu apa. Nah, Yesus katakan, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Makanya memang Bapak tidak akan menerima ini. Dicari di kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Karena apa? Karena nggak ada, Pak. Ya memang karena nggak ada. Makanya sebisa mungkin ditolak. Makanya mungkin pernyataan saya terakhir adalah silakan cari, berikan ngeles terbaiknya dari Bapak. Silakan. Baik, di Yohanes 20 ayat 9, sebab selama ke Yohanes lagi mereka kan belum mengerti. Sebentar Pak, Bapak bicara saya diamkan. Ini data ya. Yohanes 20 ayat 9, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Oke? Lalu kembali ke Lukas itu. Ke Lukas itu jelas bahwa murid-murid Yesus tidak mengerti kitab suci sebelum dibukakan oleh Yesus pikirannya. Setelah dibukakan Yesus pikirannya baru mereka mengerti. Maka di ayat 46 ayat 5, lalu ia membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ini perkataan Yesus loh. Yesus berkata kan nggak mungkin bohong. Ya, ada tertulis, berarti tertulis di mana? Makanya murid-murid itu ada menulis. Ini kitab Lukas. Di Lukas 29 ayat 22, Yesus nyerah deh saya, Bang Andi, ampun dah saya jadi gini Pak, nyerah jadi dah. saya tidak memaksakan pemahaman saya, tapi saya bisa buktikan ada tertulis. Ini kitab kami, ini kitab yang saya yakini, tertulis di mana? Kalau Yesus mengatakan ada tertulis, pasti ada tertulis. Daripada saya kepancing, mendingan nyerah Nah, dulu. itu Pak Salib ya. Itulah data-datanya. Ampun dah, ampun. Saya minta mesti bagaimana caranya untuk membuka pikiran kita memahami kalimat Yesus itu udah harus mesti gimana lah. Saya bingung sama Pak Dokter ini dari tadi. Aduh. Silakan lanjutkan, udah Pak, daripada diulang-ulang terus Pak. Aduh, ampun dah, nggak nangkep ini. Oke. Bang Juma? Udah ngopi Bang Juma? Kores? Iya Bang Haji. Iya, mana itu? Lukas 46 itu, ya tunggu saya kecilin suaranya dulu. Oh iya. Bentar deh. Lukas 24:46 itu, di situ kan Yesus mengatakan ada tertulis. Nah, kalau dikatakan ada tertulis, berarti bukunya sudah ada. Tertulisnya sudah. Kertasnya sudah ada, tintanya sudah ditorehkan di atas kertas. Pada saat Yesus mengatakan ini,
catatan Lukas itu belum ada. Yang Pak Dokter tadi ambil rujukan itu mati bangkit pada hari ketiga kan belum ada tertulis waktu itu. Sedangkan yang Yesus katakan ini ada tertulis demikian. Nah, kalau dikatakan ada tertulis berarti harus sudah tertulis, karena di situ menggunakan bahasa Yunani grapo, sesuatu yang masa lampau yang sudah ada tertulis. Kalau Yesus berkata pada saat itu belum ada perjanjian baru, belum. Yang ada adalah perjanjian lama. Jadi jangan Anda kemudian mengatakan bahwa yang tertulis menurut Yesus itu adalah yang akan tertulis. Kalau akan tertulis di situ ada kata akan, tapi kan tidak ada. Di situ dikatakan ada. Kalau ada ya ada, jangan sesuatu yang belum ada. Namanya juga Yesus mengatakan ada tertulis, berarti sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah ada itu tentu tertulisnya di kitab terdahulu. Nah, sedangkan kitab saudara itu belum ada pada saat Yesus itu menyampaikan perkataan ini. Ini pun Lukas tuliskan dari hasil penyelidikan. Belum menuliskan Lukas itu, dia temukan perkataan ini. Bukunya belum nyata waktu itu, belum utuh menjadi kitab Lukas. Dia temukanlah dari hasil penyelidikannya ucapan-ucapan Yesus ini. Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ini tak ada dalilnya. Nah, untuk supaya kita lebih yakin sekali bahwa ini hanya dibuat-buat kemudian dinisbahkan kepada Yesus agar orang-orang itu percaya ya bahwa Yesus itu yang mati disalib, kita lihat aja dulu di dalam Matius 26. Di situ Yesus kemudian bersumpah, berjanji, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai hari aku minumnya, yaitu hari baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Aku tidak akan minum anggur lagi, kata Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 19 nomor 30, ya, di situ dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam, ia berkata sudah selesai. Nah, tadi dia bersumpah tidak mau lagi minum anggur asam kecuali nanti di surga. Tapi ternyata di penyaliban dia minum anggur. Inilah kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam Bible. Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di surga. Di penyaliban dia minum anggur. Ini yang mana yang benar ini? Kitab saudara. Kitab Anda yang error atau Yesusnya yang error? Demikian. Silakan dilanjut. Ada sahabat tuh. Silakan. Terima kasih Pak Juma. Saya jawab, boleh? Mau jawab lagi? Silakan Pak. Silakan. Baik. Lukas 24 ayat 46 ada tertulis. Sebelum Lukas 24 ayat 46 ada juga tertulis Lukas 9:22. Ya. Jadi sebelum tertulis di Lukas 24 ayat 46, sudah ada Lukas 9 ayat 22. Itu jawaban saya. Lalu, tentang Matius 24 tentang pokok anggur itu, Yesus adalah pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1. Di Lukas 24 ayat 18, aku tidak akan makan hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah itu datang. Artinya, sama dengan di Kejadian 3 ayat 22, makan buah pohon kehidupan akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh selama-lamanya. Artinya, yang makan hasil pokok anggur akan hidup selama-lamanya, karena hasil pokok anggur itu akan dimakan Yesus bersama-sama yang percaya kepada mereka di kerajaan sorga yang sudah datang, di sorga. Beda dengan Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30 itu penyalipan. Mereka asam apa sebenarnya? Yohanes 19:30 yang memberikan itu adalah tentara Roma. Yohanes 19 ayat 30 saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, anggur asam dengan hasil pokok anggur berbeda Pak Juma. Ya.
Anggur asam itu diminum Yesus di salib. Sementara janji Yesus bahwa hasil pokok anggur itu akan diminum pada kerajaan sorga yang sudah datang. Demikian. Ini cuma asumsi aja nih, Pak Dokter ini. Asumsi untuk anak-anak TK mungkin cocok. Ada data-data yang tertulis. Ya. Di sini jangan terlalu sombong kalau diajarin. Ini di dalam Matius 26. Yesus sedang minum anggur bersama dengan murid-muridnya. Inilah darahku. Darah yang dimaksud di situ adalah anggur. Yesus minum anggur, darah perjanjian bersama dengan murid-muridnya. Setelah dia minum anggur itu, dia mengatakan, tetapi aku berkata, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku minumnya, yaitu bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapakku. Artinya Yesus tidak akan minum anggur lagi sampai dia di surga. Tapi faktanya yang disalib itu minum anggur karena dia haus. Ya, di situ kan Yesus mengatakan haus, aku haus. Nah, di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang dan meminumkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur itu, ya minum anggur dia. Tadi katanya nggak akan minum anggur lagi, kecuali di surga. Anda larikan ke apa? Darah, segala macam. Apa-apaan itu Pak Dokter? Lanjut. Bang God, baik, silakan. Jadi di Yohanes 19:30 itu anggur asam. Anggur asam dengan hasil pokok anggur berbeda. Yohanes 19 ayat 1, Yohanes 15:1, Yesuslah pokok anggur. Pokok anggur itu dengan anggur itu sama. Pokok anggur itu, semua anggur itu berasal dari pokok. Kalau ada anggur asam itu berasal dari pokok anggur juga. Jangan Anda kait-kaitkan antara Yesus yang adalah anggur dengan minuman anggur. Yesus mengatakan tidak akan minum anggur lagi kecuali di surga. Sementara di dalam penyaliban Yesus minum anggur. Jangan Anda kaitkan Yesus adalah pokok anggur. Tidak begitu Pak Dokter. Cobalah pakai akal sedikit lah. Di Lukas 22 ayat 18 saya bacakan. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Artinya hasil pokok anggur dengan anggur asam itu berbeda. Yohanes 19:30 Yesus itu meminum waktu di dunia. Tetapi di Lukas 22 ayat 18 sama dengan Matius 26 tadi, yang paralel tadi, ayat 20 sampai 29 yang Bapak baca itu, hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Bapak kan membacakan di Matius 26 ayat 20 sampai 29. Saya bacakan. Matius 26 ayat 20 sampai 29 itu yang dibaca Bapak kan. Konteks yang Bapak baca itu berbeda. Yang satu di dunia, yang satu di sorga. Saya bacakan. Matius 26 ayat 20. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid dan ketika mereka sedang makan dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Dan ketika mereka sedang makan roti dan mengucap berkat memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkatalah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa, pengampunan dosa. Akan tetapi, baik.
Aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Artinya Pak Juma, Yohanes 11:30 itu anggur asam itu di dunia. Sementara Matius 26 ayat 29 yang Bapak Juma baca di sorga. Izin sebentar dulu Pak, izin menyapa dulu ya. Selamat malam, assalamualaikum Pak God. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tolong selamatkan kami Pak God. Ya, jadi begini, saya terus terang saya tidak tahu apa yang dibahas karena saya baru naik. Tapi kalau dilihat dari konteks yang dibaca tadi itu Matius 26 itu kan pokok anggur sebelum Yesus disalib. Sementara anggur asam yang minum itu setelah Yesus disalib. Sekarang pertanyaannya itu siapa yang disalib? Gitu loh. Kalau yang disalib itu Yesus, berarti Matius pasal 26 tadi itu Yesus berbohong di situ. Gitu loh. Kan begitu. Itu tadi yang dipertanyakan tuh itu Pak. Cuma jawabannya luar biasa. Luar biasa kan kemana gitu. Ya, kan begitu. Kecuali kalau bukan Yesus yang disalib. Kalau bukan Yesus yang disalib, berarti Yesus tidak berbohong bahwa dia tidak akan minum lagi pokok anggur itu setelah nanti kalau sudah di surga bersama umatnya, kan begitu kesimpulannya. Berarti yang disalib itu bukan Yesus, karena kalau yang disalib Yesus berarti Yesus berbohong gitu kan. Gitu mungkin ya. Saya baru naik, maaf. Saya baru naik, tidak tahu apa yang dibahas. Ya itu poinnya itu Pak. Poinnya betul. Oh iya kan begitu. Jadi begini, sekarang begini, kalau Bapak percaya sama sabda Yesus, berarti Bapak juga harus melihat juga dari sisi lain itu. Iya. Karena walaupun bagaimana tetap sama-sama anggur gitu loh. Mau dia asam atau tidak, tetap sama-sama anggur. Dan kalau kita lihat karoma Yesus ya, iya. Kalau memang dia Yesus yang tersalib, sekalipun itu dia haus sekali, dia pasti bisa menahan karena dia punya karoma, dia punya banyak kelebihan, begitu loh. Maksud saya begitu. Jadi kalau kita berpikir secara akal sehat, tidak mungkin Yesus berbohong, begitu loh. Jadi dari ayat ayat Matius 26 ini dengan penyaliban Yesus sebenarnya mana yang benar ini? Karena ini kan kontradiksi di sini. Gitu loh Bang Tigor. Iya, maaf ya karena saya baru naik. Saya kurang simak dari tadi. Iya. Baik. Bapak belum kurang simak. Saya jelaskan dulu biar disimak tadi pernyataan Yohanes 19:30. Ada Yohanes 19:30 saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam konteks ini Yesus lagi disalib. Ya. Jadi Bapak baru naik, belum tahu pertanyaan langsung Bapak jawab, ya. Lalu Pak Koris bilang, betul. Gimana ya? Bapak baru naik, belum tahu pertanyaan, belum langsung jawab. Jadi pertanyaannya di Yohanes 19 Yesus disalib. Ya. Siapakah yang disalib itu udah jelas tertulis Yesus yang disalib. Jadi mohon maaf Bapak itu belum tahu pertanyaan langsung jawab. Itu ya. Saya kan diminta masukan. Bapak belum tahu pertanyaan langsung jawab. Itu sudah betul Pak God, itu tadi betul. Pertanyaannya kan tadi permasalahannya Yesus katakan tidak akan minum lagi waktu sebelum disalib. Faktanya ketika disalib minum. Maka poinnya adalah di situ bisa jadi yang disalib bukan Yesus karena dia minum anggur. Ustaz Alif. Aduh, Pak God langsung Pak. Saya cuma meluruskan aja. 30. Maka satu-satu. Jadi maunya satu-satu bicara. Yohanes 19 ayat 30 jelas Yesus disalib. Ya. Ini posisi Yesus disalib. Saya baca Yohanes mulai 28 sampai 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah genap. Sudah genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jelas dalam posisi ini Yesus tersalib. Tertulis dalam kitab suci apa itu? Tadi kan ada kata tertulis dalam kitab suci. Kitab suci apa itu? Aduh, kok banyak kali. Maunya satu-satu nih, Pak Hani Celebes, kalau lain kali satu-satu aja lah ya. Jadi Iya kan tadi kan ada perkataan tertulis dalam kitab suci. Kitab suci ini apa? jadi keroyokan jadinya. Satu-satu kita diskusi biar tuntas ya. Ya, satu-satu dulu. Jadi kalau semua room ini semua bertanya, nanti pokok bahasanya